Pembahasan 1, bersuci. Macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam, yaitu 1, air langit atau air hujan, 2, air laut, 3, air sungai, 4, air sumur, 5, air sumber. Mungkin nggak tahu ya air sumber. Iya. Untuk 6, air salju atau es, 7, air embun. Kemudian macam-macam air itu dibagi menjadi 4 bagian. 1, air suci lagi mensucikan dan tidak makruh, yaitu air mutlak. 2, air suci lagi mensucikan tapi makruh penggunaannya, yaitu air yang terjemur matahari. 3, air suci akan tetapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal atau air yang tidak dipakai untuk mensucikan hadas, dan air yang telah berubah warna, bau, dan rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibal syahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati. Bermula ini bab menyatakan tentang bersuci ya. Jadi toharoh itu lughahnya an-nazofah, yaitu bersih-bersih ya, kita. Karena an-nazofah itu benar. Ini bab ini sering kita laksanain sehari-hari. Tetapi gara-gara bab air ini nih, bab bersuci itu paling banyak yang kita masuk neraka gara-gara bersuci atau bersucinya nggak benar ya. Jadi sebelum kita sholat kita harus bersuci. Tadinya mah tuh wudu sunnah, mandi wajib tuh pas mau melaksanakan ibadah menjadi wajib. Nah, wudu kita harus tahu tata caranya seperti apa. Makanya di dalam kitab ini kita akan bahas. Ya. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhiru sab'u miyahi. Bermula air yang boleh dengannya air itu bersuci, yaitu ada 7 macam air. Jadi kalau kita mau bersuci itu boleh menggunakan dari 7 air ini nih. Ada 7 macam. Ma'us samai itu yang pertama yang boleh nih dipakai buat bersuci, yaitu air langit. Mana air langit? Air hujan, maksudnya air yang turun dari langit, ya air langit ya. Begitu. Nah, apalagi kalau air hujan yang udah lama di musim kemarau. Nih misalkan di musim kemarau terus udah berapa minggu nggak hujan, itu kalau kata orang-orang buat bagus tuh air itu buat obat. Saya pernah main tuh waktu nganterin kitab Usidam di Jakarta Selatan. Jadi emang tukang hikmat bagus. Udah lama nggak hujan, kebetulan sampai situ hujan. Dia tadangin tuh air banyak banget buat obat. Nah, jadi kalau air hujan boleh buat bersuci. Kemudian yang kedua ma'ul bahri, yaitu air laut. Apa yang disebut air laut? Ma'ul milhi, air garam. Jadi air laut asin. Tapi boleh nggak buat bersuci? Boleh, walaupun asin. Karena emang dasarnya awalnya keadaan kejadian air tersebut emang asin. Itu yang kedua. Jadi ngambil wudhu boleh nggak di laut? Yang suka mancing. Boleh.
Pokoknya suka saya garam. Suka pada beruduk. Enak. Nah itu kalau kata guru saya tuh buat ngobatin ini ya orang apa, orang yang narkoba tuh pengusaha apa tuh pakai air laut diminumin biar muntah, besok minumin lagi muntah terus. Asal dia apa namanya kalau orang narkoba itu apa sih nama sebutnya? Sakau ya, minumin air laut terus biar dia muntah, lama-lama tuh hilang tuh ya. Jadi yang kedua air lah. Wa ma'un nahri, yang ketiga itu air mana? Air sungai. Ya, air sungai itu, air sungai boleh dipakai buat wudu atau bersuci. Mana yang disebut air sungai? Air halwi itu air tawar. Air sungai air tawar. Itu keadaan air sungai seperti itu boleh tuh dipakai buat berwudu atau bersuci. Ya walaupun misalkan di sungai ya itu ada tai lewat tai, tapi itu disiak dulu, jangan lihat dia sengaja. Siap dulu siap. RT berserong aja. Berarti mas sekalian buat main rawat nih. Nah itu habis bukan? Saya mau kumur-kumur. Tuker. Kemudian wa ma'ul bi'ri, yaitu air sumur yang kita pakai, air jet pump, air apa lagi? Satelit. Nah itu disebut air sumur. Atau masih ada nggak sekarang sumur? Air sumur tuh boleh dipakai buat wudu. Itu yang keempat. Yang selanjutnya wa ma'ul aini, kemudian air mata air. Mana tuh air mata air tuh yang di gunung-gunung? Ya yang kayak di Guci. Guci kan mata air tuh ya maksudnya. Guci itu mata air tuh, biar panas juga dari sononya mata air. Boleh dipakai buat bersuci. Kemudian wa ma'u salji, apa? Air salju atau es. Ya itu boleh dipakai buat wudu. Tapi tercatatan di depan tuh ya. Jadi kalau air salju kan dingin, air es dingin kan? Ya bukan esnya, bukan wudu, bukan esnya bukan. Air yang udah cair tuh, itu kalau bisa diademin dulu. Karena makruh keadaannya kalau sangat dinginnya tuh air. Ya. Tapi kalau misalkan dari sononya salju mah enggak apa-apa. Bisa dari depan. Terus itu yang keberapa itu? Yang ke 6 ya. Kemudian wa ma'ul bardi. Kemudian air yang boleh untuk bersuci yang ke-7 air embun. Tuh. Air embun mana? Air embun itu yang kalau di rumput tuh air embun tuh. Atau bisa juga disamakan air yang menguap. Misalkan kita nyeduh air, masa itu menguap tuh ya. Uapannya banyak tuh boleh berwudu. Tapi kalau air yang dipanasin mah enggak, makruh. Embunnya mah enggak. Kalau embunnya itu ada 4 ya. Nah itu 7 air yang boleh untuk bersuci. Sumal miyahu, kemudian air ala arba'ati aqsam itu terbagi itu terbagi 4 macam. Itu dari air yang 7 itu terbagi lagi tuh menjadi 4 golongan air. Nih. Pertama, tohiru mutahhir, ghairu makruh. Air yang golongan pertama mah airnya suci, juga mensucikan. Ghairu makruhin, tapi enggak makruh. Jadi ada air suci, dia bisa nyuciin maksudnya. Tapi golongan ini enggak makruh. Mana yang disebut tohirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Itu golongan pertama disebut air mutlak. Air mutlak mah itu mana air mutlak itu yang 7 tadi termasuk air
mutlak tuh kan, jadi air hujan, air laut, air sungai, air sumur tuh termasuk air mutlak kan. Mana yang disebut dengan mutlak? Air yang tidak terikat dari koid lazim atau luzum. Contohnya begini Pak, jadi kalau air kopi ini air kopi dituang ke teko disebut air apa? Teko. Air kopi ya? Air kopi. Air kopi. Nah kalau air hujan mah kita taruh di gelas, kan jadinya air di gelas ya. Kita taruh teko, jadi air tetap yang tidak berubah tuh sebutannya. Taruh. Jadi kalau air mutlak mah gampangnya begini, air yang tidak berubah namanya. Contoh ya. Air yang keterapan nama air yakni ketika disebut tidak ada sebutan lain, jadi air saja. Contoh air yang 7 itu ya, di atas air mutlak tadi tuh yang 7 tuh dapat digunakan untuk bersuci dan menghilangkan najis sekalipun kecampuran benda kimia. Mana kayak contohnya yang tidak mempengaruhi kemutlakan, maksudnya tuh air nggak berubah. Contoh mana? Air dalam kemasan, air aqua itu sebenarnya udah disuling ya, udah dikasih kimia. Kalau jumhur ulama mah ya itu membolehkan kita wudhu pakai air gini nih, air aqua. Tetapi kalau fatwanya Buya Muhtadim, Mbah Dim itu nggak boleh. Kenapa? Karena udah berubah. Jadi kalau menurut fatwa Buya Dimyatimah tidak lagi mutlak tuh air, karena terjadi perubahan dari hayatul mutlak kepada hayatul syubh. Jadi yang dinamakan tadi kan air biasa itu ya, air apa sih namanya, sungai, kan boleh diminum tuh. Kemudian emang ditaruh di tempat atau bejana atau apa, kalau orang dulu apa yang kalau kendi dan dipakai buat minum itu nggak boleh tuh, dipakai buat wudhu, karena bahasanya air tersebut udah berubah air buat minum. Kalau menurut bacanya karena juga menjadi makruh. Contoh kalau orang dulu kan ada tuh bahasanya tempayan buat minum di rumah-rumah ya, emang buat minum. Nah itu dipakainya boleh, tapi kelakuannya makruh. Kenapa? Karena air tersebut buat minum. Sama kayak begini Pak, kita sholat tuh, sarung boleh nyolong, sarung mah tetap kelakuannya haram, tapi sholatnya mah sah. Gitu tuh ya. Bagaimana kita enaknya? Ya udah, kalau mau pakai fatwa yang lain silakan. Kalau mau ngikutin Buya tadi mah atau Mbah Dim silakan juga. Tapi kan kadang-kadang kita kalau lagi ziarah ya kan, darurat, ayo dah pinggir tol tuh, kayak tol mana Cipali kan susah tuh dulu, yang macet banyak banget itu, pemantau kali ngerasain. Ya itu kan pasti kencingnya di pinggir tol, pakai pasti air apa dah? Air aqua tuh, udah nggak apa-apa. Jumhur ulama boleh. Tapi kalau dengar fatwa itu ngambilnya dari situ, karena dari hayatul mutlak pindah tuh, dari keadaannya air mutlak pindah menjadi air buat minum, berubah kan namanya tuh. Sama kayak contoh tadi, air khusus buat diminum,
itu dipakai buat apa namanya wudhu makruh, makanya makruh sama wudhunya sah. Mungkin dari situ tidaknya. Ya, itu makanya disebut air mutlak. Air pump tuh itu. Air pump juga. Sama disuruh. Wudhu. Iya. Kalau ada dua pendapat. Guru saya yang satu mau ngomong silahkan pakai apa-apa. Yang satu lagi diambil dari itu tadi itu karena udah disuling air pump itu. Air kotor banget emang. Bagaimana ngakalinya? Pakai toren dulu. Toren ditampung kan ngendep tuh airnya. Ya kan? Nah itu boleh juga begitu, atau dikumpulin dulu menjadi 2 bulan lebih, kan toren pasti 2 bulan lebih. Nah itu seperti itu. Bagusnya ya tergantung kita mau pikir mau apik apa enggak, silakan itu ya. Nah situ dulu dah, mungkin lah udah kemalaman, nanti disambung lagi pada minggu yang selanjutnya. Allah alam bisawab. Jadi baru sampai itu dulu ya, pembagian air mutlak nanti dijelasin lagi. Kurang lebih mohon maaf. Allah bikin tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan banyak-banyak dulu.